Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal asesmen sumatif pada bab 2 semester 1 fase B kelas 4 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau disingkat IPAS dengan tema materi dan perubahannya. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Di sini nampak gambar dua buah buku ya. Pernyataan yang benar jika benda tersebut diletakkan di atas meja adalah A. Volumenya tetap, B. Bentuknya berubah, kemudian C. Panjangnya berubah, dan D. Dapat dipampatkan. Ya, anak-anak semuanya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa buku ini merupakan benda padat. Oleh karena itu, setiap benda padat kalau diletakkan dimanapun, itu volumenya tetap, anak-anak ya, karena diletakkan di atas meja, maka di sini volumenya tetap. Sehingga jawabannya adalah A, anak-anak semuanya. Kemudian soal nomor 2, anak-anak semuanya, kita hapus, kita scroll ke atas. Soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Sifat benda berwujud cair yang ditunjukkan oleh gambar di atas adalah A. Volume dapat berubah, B. Menekan ke segala arah, C. Dapat dipampatkan, D. Bentuk sesuai wadahnya. Ya, anak-anak semuanya, di sini sifat benda berwujud cair itu kalau ditempatkan dimanapun, maka bentuknya itu sesuai wadahnya, anak-anak ya. Misalkan kita punya air, kita taruh di dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Kalau kita taruh di dalam botol, maka bentuknya seperti botol. Jadi jelas sekali jawabannya adalah D, anak-anak semuanya. Selanjutnya soal nomor 3, anak-anak semuanya. Contoh benda gas adalah A. Es batu, B. Air, C. Hujan, D. Uap air. Ya, anak-anak semuanya, di sini benda gas itu contohnya adalah uap air. Kalau hujan itu benda cair, kalau air itu benda cair, es batu itu bisa dikatakan benda padat juga. Tapi kalau kena kalor atau kena panas, maka bisa mencair menjadi benda cair. Cuman di sini yang benda gas adalah uap air. Jadi jawabannya adalah D, anak-anak semuanya. Selanjutnya soal nomor 4. Di bawah ini yang tidak termasuk benda padat adalah yang tidak ya. Kita lihat di sini yang tidak termasuk benda padat. A. Pensil, benda padat, botol sirup, benda padat, dan es batu. Ini juga benda padat. Maka ini bukan jawaban, karena yang kita cari adalah yang tidak termasuk. Buku benda padat, tempat pensil benda padat, gelas benda padat. Kecap benda cair, sirup benda cair, dan air putih juga benda cair lah ini. Jadi jawabannya adalah ini anak-anak, karena di sini adalah benda cair semua. Yang deseng benda padat, besi benda padat, panci juga benda padat. Maka jelas sekali yang tidak termasuk benda padat adalah yang C, karena kecap, sirup, dan air putih merupakan benda cair. Baik anak-anak semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 5. Benda yang dapat berubah bentuk karena wadahnya adalah A. Bola bekel dan kelereng, B. Sendok dan piring, C. Sirup dan air teh, D. Batu dan kayu. Ya anak-anak semuanya, benda yang dapat berubah bentuk karena wadahnya itu adalah sifat dari benda cair. Oleh karena itu di sini dari A sampai
D, A, B, C, D ini yang merupakan benda cair adalah yang C anak-anak, karena sirup dan air teh itu benda cair sehingga bentuknya berubah sesuai wadahnya, sehingga jawaban yang tepat adalah C anak-anak semuanya. Selanjutnya soal nomor 6, di semua tempat ada udara. Hal ini membuktikan salah satu sifat benda gas, yaitu A menekan ke segala arah, B dapat berubah bentuk, C mengalami pemuaian, D terdapat di segala tempat. Ya, anak-anak semuanya, kita lihat di sini di semua tempat pasti ada udara. Hal ini membuktikan bahwa salah satu sifat benda gas ya, di sini yang cocok dengan pernyataan ini bahwa benda gas itu menekan ke segala arah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A anak-anak semuanya. Berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 7 anak-anak semuanya. Perhatikan gambar berikut. Ya, pernyataan yang sesuai ilustrasi tersebut ialah, kita lihat di sini ada botol, kemudian di situ ditambah dengan sebuah cairan ya. Nah, kita lihat di situ. A, benda cair menekan ke segala arah. B, benda cair mengikuti bentuk wadahnya. C, benda cair dapat diubah bentuknya. D, benda cair dapat berada di semua tempat. Ya, anak-anak semuanya, kita lihat di sini. Seperti yang kita tahu, ketika benda cair ditaruh di dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Namun ketika benda cair ditaruh di dalam botol, maka bentuknya juga seperti botol. Maka pernyataan yang sesuai ilustrasi tersebut adalah benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 8. Ya, sifat benda padat adalah A, bentuknya tetap, B, menekan ke segala arah, C, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah, D, bentuknya berubah-ubah sesuai bentuknya. Ya, anak-anak semuanya, di sini jelas sekali bahwa sifat benda padat seperti buku, pensil, kemudian kelereng itu bentuknya tetap anak-anak, sehingga jawabannya adalah A anak-anak semuanya. Berikutnya soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Perubahan wujud yang akan terjadi jika benda tersebut dibiarkan di tempat terbuka adalah A, mengembun, B, menyublim, C, menguap, D, mencair. Ya, anak-anak semuanya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa jika es batu ini terkena panas atau terkena kalor atau ditempatkan di tempat terbuka, maka es batu ini akan mencair menjadi air, sehingga jawaban yang benar adalah yang D anak-anak semuanya. Baik anak-anak semuanya, selanjutnya kita ke soal nomor 10. Setelah terkena panas, wujud mentega berubah menjadi A, gas, B, lunak, C, padat, D, cair. Ya anak-anak semuanya, kalau mentega itu terkena panas itu akan berubah menjadi cair anak-anak ya, seperti ketika ibu kita memasak lah, seperti itu, sehingga jawabannya adalah D anak-anak semuanya. Selanjutnya soal nomor 11 anak-anak semuanya. Pada pakaian yang basah kemudian dijemur hingga kering merupakan contoh dari peristiwa A, mengembun, B, menggablur, C, menguap, D, mencair. Ya anak-anak semuanya, pada pakaian yang basah itu mengandung air anak-anak ya, kemudian dijemur, air tersebut menjadi hilang atau menguap, sehingga peristiwa tersebut disebut dengan menguap anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah C. Selanjutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 12 anak-anak ya. Kegiatan yang menunjukkan peristiwa penguapan adalah, kita lihat di sini, penguapan ini menggoreng sebuah benda untuk gambar yang A. Untuk gambar yang B, ini air dimasak kemudian
muncul uap air. Kemudian di sini C ini gambar anak yang sedang makan es krim. Kemudian yang D ini ada lilin yang dibakar, jadi ini meleleh ya. Jadi yang benar di sini yang menguap adalah yang B anak-anak, karena di sini ada air terkena panas jadi menguap lah ini. Jadi jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Selanjutnya soal nomor 13 anak-anak semuanya. Perhatikan beberapa kegiatan berikut. Pada kegiatan di atas, jenis perubahan wujud yang tepat secara berurutan adalah, kita lihat di sini, menjemur baju basah lah, ini penguapan anak-anak ya. Berarti yang pertama adalah menguap. Ini menguap berarti benar ini anak ya, menguap. Ini mencair salah, ini menguap benar. Berarti yang benar A, yang C, dan A dan C sementara ya. Kemudian yang kedua membuat agar-agar itu membeku anak-anak ya. Airnya di air dari agar-agar tersebut ditaruh kemudian membeku lah, ini berarti benar ini anak-anak ya. Ini salah, ini mencair, ini juga salah ini. Kemudian yang tiga meneteskan ujung lilin yang menyala lah, itu meleleh anak-anak ya. Di sini benar. Nah, jadi yang benar di sini adalah yang A anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya soal nomor 14. Kita langsung ke pertanyaan biar cepat ya. Perhatikan pernyataan berikut. Penguapan dapat dipercepat dengan cara nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 4, D2 dan 3 anak-anak ya. Kita lihat di sini yang merupakan cara mempercepat penguapan ya. Untuk yang satu mendinginkan atau menurunkan suhu, ini malah memperlambat, jadi salah ini anak ya. Kemudian memperluas permukaan zat cair lah, ini benar anak-anak ya, untuk mempercepat penguapan. Kemudian tiga menaikkan tekanan zat. Kalau menaikkan suhu benar, tapi kalau menaikkan tekanan zat ini salah anak-anak ya. Kemudian yang empat mengalirkan udara pada permukaan zat cair lah, ini bisa mempercepat penguapan. Jadi yang benar adalah yang 2 dan yang 4, sehingga jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Selanjutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 15 anak-anak ya. Soal nomor 15, peristiwa yang sering dijumpai pada pagi hari adalah adanya titik-titik air di dedaunan. Titik-titik air tersebut terjadi karena adanya peristiwa A menyublim, B mencair, C mengkristal, D mengembun. Ya anak-anak semuanya sangat jelas sekali. Kalau pagi hari biasanya kita ada menemukan titik-titik air di dedaunan lah. Itu menunjukkan peristiwa pengembunan anak-anak ya. Yang mana benda gas menjadi titik-titik air. Sehingga jawabannya adalah D anak-anak semuanya. Kemudian soal nomor 16 anak-anak semuanya, kita hapus, kita scroll ke atas untuk soal nomor 16. Ke dalam gelas 1 dituang air mendidih tanpa ditutup. Nah, ini tanpa ditutup. Untuk gelas nomor 1 berisi air panas atau air mendidih. Ke dalam gelas 2 dituang air mendidih dan ditutup. Lah, ini ditutup. Kemudian ke dalam gelas 3 diisi es tanpa ditutup. Ini ada esnya, kemudian ada tidak ditutup. Peristiwa pengembunan akan terjadi pada gelas A1 dan 2, B2 saja, C2 dan 3, D3 saja. Ya anak-anak semuanya, peristiwa tersebut yang merupakan pengembunan itu adalah yang C anak-anak, yaitu yang nomor 2 dan nomor 3, karena nanti di sekitar sini ada titik-titik air. Nah, ketika percobaan ini titik-titik air ini disebabkan oleh penguapan ini, kemudian terjadi pendinginan, kemudian di sini juga seperti itu ada titik-titik air. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C anak-anak semuanya. Selanjutnya soal nomor 17 anak-anak semuanya. Soal nomor 17. Lubang knalpot menjadi hitam dan mengering karena gas karbon dioksida yang dikeluarkan menjadi padat. Merupakan contoh A mencair, B mengkristal, C membeku, D menyublim. Ya anak-anak semuanya, di sini kata kuncinya adalah gas karbon dioksida ini itu kan bentuknya gas.
menjadi benda padat. Di sini bentuknya hitam ya, lubang knalpot menjadi hitam ini. Jadi ini merupakan contoh perubahan dari apa itu ya, perubahan wujud benda dari gas menjadi padat dengan pelepasan atau penyerapan kalor. Nah, ini merupakan contoh dari pengkristalan ya, sehingga jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Selanjutnya soal nomor 18. Dalam pembuatan garam terjadi peristiwa pengkristalan ya, pengkristalan. Pernyataan yang tepat tentang peristiwa tersebut adalah A. Dalam pembuatan garam terjadi pembuangan panas. B. Dalam pembuatan garam terjadi pembuatan panas. C. Dalam pembuatan garam terjadi penyerapan panas. D. Dalam pembuatan garam terjadi pelepasan panas. Ya, anak-anak semua, di situ yang merupakan peristiwa pengkristalan anak-anak semuanya itu adalah yang C anak-anak ya. Yang C, karena dalam pembuatan garam itu terjadi penyerapan panas sehingga terjadi pengkristalan tadi. Sehingga jawabannya adalah yang C anak-anak semuanya. Selanjutnya soal nomor 19. Contoh peristiwa mengkristal dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Air di freezer menjadi es batu. Ini membeku anak-anak, berarti bukan jawaban ini. Semen dan air dicampur menjadi keras anak-anak semuanya. Lah ini berarti apa ini? Dari air mengeras. Nah ini seolah-olah menjadi beku. Berarti ini bukan jawabannya anak-anak. Kemudian terjadi embun pagi hari. Lah ini merupakan pengembunan. Jadi ini bukan jawaban. Kemudian terbentuknya salju. Lah ini adalah pengkristalan anak-anak. Jadi jawabannya adalah yang D anak-anak ya. Nah, karena gas menjadi salju. Kemudian soal nomor 20 anak-anak semuanya. Ciri perubahan wujud menyublim adalah A. Benda langsung berubah wujud menjadi gas tanpa melalui mencair. B. Terjadi pada suhu ruangan yang sangat stabil. C. Terjadi pada benda gas ke bentuk gas yang lain. D. Benda dapat kembali ke bentuk semula setelah proses menyublim selesai. Ya, anak-anak semuanya kita ketahui bahwa pada proses menyublim itu benda langsung berubah wujud menjadi gas tanpa melalui mencair. Misalkan seperti kapur barus itu anak-anak ya. Nah, benda padat langsung menjadi gas tanpa melalui mencair dulu. Itulah yang dinamakan dengan menyublim. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A anak-anak semuanya. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan singkat tentang asesmen sumatif akhir, asesmen sumatif bab 2 semester 1 anak-anak ya, pada fase B kelas 4 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS dengan tema materi dan perubahannya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.